Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yadkhulul jannah bakhilun. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang pelit. Termasuk juga orang yang pelit menjawab salam dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin خيرا يره. وفي الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat dan sahabat Adina Channel yang insyaallah akan menghuni surga. Puja dan puji sebelum syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apa kata Allah? Barang siapa yang bisa menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita telah bisa diberikan kesempatan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana putra di padang pasir Yazinah Arabiah yang berlayar di lautan lepas, bernafas di ujung tombak dan memandikan air mata darah, yakni tiada lain baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala unabbi'ukum bi abkhalil bukhala. Maukah aku beritahu, kata Rasulullah, orang yang paling pelit di antara orang yang paling pelit. Wa huwa alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, yaitu ketika namaku disebut di sisinya, kata Rasulullah, tetapi mereka enggan berselawat kepadaku, malas berselawat kepadaku. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aqsuruhum alayya salatan. Kata Rasulullah, ujar Rasulullah, bahwasannya seutama-utama manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang sering berselawat kepadaku. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu buah cerita yang semasa hidupnya pemuda ini sering berbuat kejahatan, sering berbuat kemaksiatan, tetapi ketika dia meninggal, dia masuk surga. Mengapa dengan demikian? Pada saat memang amalnya dulu, memang amal kejahatannya ini lebih banyak daripada amal kebaikannya.
Dan di saat itu pula dia membawa sehelai kertas, yang mana sehelai kertas ini tadi berisi seberapa banyak pemuda ini berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pula dia memasukkan kertas ini ke dalam timbangan tersebut, dan berubahlah terbalik. Yang dulu amal kejahatannya ini lebih banyak daripada amal kebaikannya, berubahlah terbalik menjadi amal kebaikan yang lebih banyak daripada amal kejahatannya. Bahkan saja Allah berkata, aku tidak akan menolak doa hambaku, yakni dengan bersolawat. Nah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan di bulan yang penuh mulia ini, bulan yang Allah berikan pahala yang banyak. Hendaklah kita pada bulan Ramadan ini kita sering bersolawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar. Apa kata Rasulullah? Surga itu merindukan 4 orang. Apa itu yang 4 orang? Yang pertama salah satunya ialah talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranu ma'dubatullahi faqud ma'dubatah. Kata Rasulullah, Al-Quran itu ialah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah itu semampumu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam, Muslim dan Muslimahnya Indonesia, hendaknya kita selalu mempelajari Al-Quran supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa kata Allah? Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, niscaya akan Allah lihatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa juga yang berbuat kejahatan seberat zarrah pun, niscaya akan Allah lihatkan balasannya. Oleh sebab itu, kita hendaknya pada bulan suci Ramadan ini, walaupun kita melakukan kebaikan, melakukan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya nanti akan Allah lihatkan ganjarannya. Dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, untuk memberi syafaat bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Masya Allah, jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengambil isi kandungan Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada kita. Karena apa? Karena kita sering membaca Al-Quran, sering bersama Al-Quran. Dan dijelaskan dalam kaidah usul fikih, ma la yudrikuhul kul la yatsrukuhul kul. Jika tidak dapat kamu lakukan semuanya, setidaknya jangan kamu tinggalkan semuanya. Dalam artian, walaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, mengambil isi kandungan Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, setidaknya kita tetap membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lihatlah hadirin wal hadirat, di Indosiar setiap tahun kali mengadakan program tahfidzul Al-Quran, yakni di situ kita boleh belajar. Yang cacat mata ingin melihatkan Al-Quran, yang tak bisa mendengar ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yang bisu ingin mentakdirkan bacaan suci Al-Quran. Sedangkan kita, alhamdulillah, Allah masih bisa memberikan kita kelancaran berbicara, kelancaran mendengar, kelancaran berbicara, tapi masih malas untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Nikmat Allah manakah yang telah kita dustakan? Hadirin wal hadirat, sahabat Adina channel yang insyaallah calon penghuni surga. Adapun yang kedua dari dirindukan oleh surga tadi, yakni wahafidul lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang kotor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu, kata Rasulullah, orang yang bisa membuat aman dari kaumnya ini, merasa aman dari lidah maupun tangannya. Nabi SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman, siapakah orang yang muslim itu? Siapakah orang yang Islam itu? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulullah lah yang tahu. Kemudian beliau bersabda, orang muslim itu, orang beriman itu hanyalah orang yang bisa membuat kaum ini aman dari lidah maupun tangannya.
Kemudian mereka ini menjawab, terus siapa ya Rasulullah orang yang beriman itu? Kemudian beliau menjawab, orang yang beriman itu hanyalah orang yang bisa membuat aman dari kaumnya ini dari perkataan jiwa maupun hartanya. Nah, jadi pada kesempatan bulan suci Ramadan ini hendaknya kita jangan mengunjungi orang, jangan perkataan-perkataan yang kotor harus dijaga, apalagi yang nama istilahnya menggibah. Karena apa? Karena itu dosa untuk menuju kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Apa kata Rasulullah? Berimanlah kamu kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baiklah atau diam. Nah, jadi kalau kita menjalankan hal-hal yang tak penting, hal-hal yang kotor alias menggibah, lebih baik kita diam. Karena apa? Karena diam itu lebih baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yakni wa mut'imil jian. Orang yang memberi makan terhadap mereka yang kelaparan. Contoh, mungkin saudara kita, kerabat-kerabat kita di luar sana masih banyak membutuhkan makanan, masih banyak yang membutuhkan minuman. Sedangkan kita di sini merasa kecukupan, merasa serba ada, hendaknya kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hitung-hitungan kita untuk menjadi pahala di Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita di sini walaupun berbuka dengan sepiring nasi, dengan secangkir air, jangan kita tidak bersyukur. Apa firman Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmat yang aku beri, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa yang mengkufuri akan nikmat yang aku beri, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, jadi hendaknya kita di sini walaupun berbuka dengan sepiring nasi, dengan secangkir air, hendaknya kita tetap bersyukur. Nanti insyaallah akan Allah tambahkan rezeki kepada kita semua. Adapun yang terakhir, yang keempat, yakni washaimina fi syahri Ramadan, yakni orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ramadhanu tajalla wa btasama tuba lil abdi idza tanama. Ramadhanu tajalla wa btasama maulahu bimal tazama tuba lil abdi bitaqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang, yang bergembira melihat bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan haramkan jasadnya ini menyentuh api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, Allah telah memberikan kita kesempatan yang manakala kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita banyak dosa, banyak melakukan maksiatan, banyak melakukan kejahatan pada bulan-bulan yang lalu, hendaknya kita jangan mengeluh untuk berubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Apa firman Allah? Allah tidak akan mengubah kaum tersebut tanpa ada kemauan dari kaum tersebut. Maka yang inilah yang dinamakan hijrah fi sabilillah. Idza salhatil bilad, pemuda adalah tiang negara. Asyababu imaddu bilad, tetapi apabila anaknya patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin pemuda hari ini ialah pemimpin masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad, apabila anak mudanya wa idza fasadatil bilad, anak mudanya bejat, anak mudanya rusak, anak mudanya hancur, maka saya yakin 10 tahun yang akan datang kita dipimpin oleh orang-orang yang hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai kesimpulan saya malam hari ini, hendaklah kita pada bulan suci Ramadan ini selalu membaca Al-Quran, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, bersedekahlah bagi yang ada, dan tetap semangat pada berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Baiklah, hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Undur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan lihatlah siapa yang menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.